Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat ya Ananda. Dalam mengikuti pembelajaran hari ini adalah jadwal mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Baiklah, anak-anak ibu semua, kita akan melanjutkan pertemuan minggu ke-7 dengan temanya adalah objek wisata Pelalawan dan Siak. Sekarang kita masuk tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat: yang pertama, menjelaskan sejarah singkat Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Yang kedua, menyebutkan nama-nama objek wisata daerah Pelalawan dan Siak. Yang ketiga, menjelaskan fasilitas yang ada di tempat objek wisata daerah Pelalawan dan Siak. Sejarah singkat Kabupaten Pelalawan. Ibu akan menjelaskan sejarah singkatnya. Yang pertama berasal dari kata dasar lalau yang berarti cadang. Disebutlah daerah Pelalauan atau daerah pencadangan. Artinya tempat yang pernah dicadangkan. Kerajaan ini merupakan sebuah negeri yang sebelumnya bernama Kerajaan Tanjung Negeri di bawah pimpinan Maharaja Dinda II sebagai rajanya. Pada tahun 1720 sampai 1750 Masehi dan berdiri di bawah kekuasaan Sultan Johor sebagai yang di Pertuan Tinggi. Diawali sekitar tahun 1725 Masehi, Maharaja Dinda II memindahkan pusat kerajaan Tanjung Negeri dari Sungai Nilo ke hulu Sungai Rasau. Hal ini terjadi dikarenakan wabah penyakit yang menyerang rakyat Tanjung Negeri sejak masa kekuasaan leluhurnya Maharaja Wangsajaya pada tahun 1686 sampai 1691 Masehi. Seiring perpindahan tersebutlah Maharaja Dinda II mengubah nama Kerajaan Tanjung Negeri menjadi Kerajaan Pelalawan. Ibu akan menyebutkan objek wisata yang terdapat di daerah Pelalawan. Yang pertama adalah objek wisata Bono. Yang kedua, objek wisata Agroniaga, Kuala dan Teluk Meranti. Yang ketiga, Tidal Forest of Moko. Yang keempat, Hutan Lindung Kerumutan. Yang kelima, objek wisata Air Panas. Yang keenam, Kolam Tajwid. Yang ketujuh, Taman Nasional Nilo. Kemudian ibu akan menjelaskan objek wisata Bono. Namanya Ombak Bono. Ombak Bono adalah fenomena alam yang diakibatkan pertemuan arus pasang air laut dengan arus sungai dari hulu menuju muara atau hilir. Sebuah objek wisata dengan spot sungai, wisata lokal namun cita rasa internasional yang berlokasi di Muara atau Kuala, Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Apa sebetulnya yang menjadikan Sungai Kampar menjadi objek wisata yang dikenal di kancah internasional? Ombak Bono sering disebut sebagai 7 hantu atau ombak 7 lapis. Hal tersebut dikarenakan ombak besar yang ada di depan kemudian akan diikuti oleh 6 ombak di belakangnya. Kemudian ibu lanjutkan lagi objek wisata sumber air panas. Sumber air panas Pangkalan Lesung berlokasi tidak jauh dari Tugu Akuator, yaitu sekitar 7 km ke arah barat.
Di Kelurahan Pangkalan Lensung, kita dapat temukan beberapa sumber air panas yang sebagian besar belum tergarap dan terkelola secara layak. Namun, kunjungan ke objek wisata ini sudah cukup ramai dengan jumlah kunjungnya sekitar 200 orang per bulan. Untuk saat ini, objek wisata tersebut telah dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 melalui jalan pengerasan dengan terlebih dahulu memasuki gerbang perusahaan kelapa sawit. Sumber air panas ini juga berkhasiat sebagai penyembuh bagi mereka penderita penyakit kulit. Kemudian kita masuk nomor 2, Kabupaten Siak. Sekarang Ibu akan menjelaskan sejarah singkat daerah Siak. Kerajaan Gasib adalah kerajaan Siak pertama yang berada di Sungai Gasib di hulu Sungai Siak. Kerajaan Gasib merupakan pecahan kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Muara Takus. Raja terakhir dari kerajaan Gasib ini telah beragama Islam, yaitu Sultan Hasan yang ditabalkan menjadi raja oleh Sultan Johor. Kerajaan Siak pertama berakhir pada tahun 1622 Masehi. Selama 100 tahun negeri ini tidak mempunyai raja, maka ditunjuk seorang Sahbandar yang berkedudukan di Sabah Auh di Kuala Sungai Siak untuk mengawasi negeri ini, yang ditugasi memungut sungai hasil hutan, timah dan hasil laut di kawasan Kerajaan Johor. Baik Lana, Ibu akan menyebutkan nama objek wisata yang terdapat di Kabupaten Siak. Yang pertama, Istana Kerajaan Siak. Yang kedua, Masjid Sultan. Yang ketiga, Makam Maharbuatan. Yang keempat, Balai Kerapatan Tinggi. Yang kelima, wisata bahari dan danau pulau besar. Yang keenam, wisata sungai dan wisata agro taman hutan. Yang ketujuh, monumen pompa Angguk dan sebagainya. Kemudian terlanjutkan lagi Istana Kerajaan Siak. Istana Siak Sri Indrapura adalah kediaman resmi Sultan Siak yang memiliki luas 32.000 meter. Istana ini sudah ada sejak tahun 1723. Bentuk bangunan istana yang terdiri dari 2 lantai ini memiliki arsitektur bercorak Melayu, Arab, dan Eropa. Pada lantai bawah, Anda dapat menemukan 6 ruangan yang berfungsi sebagai ruang tunggu, ruang tamu, ruang kehormatan, ruang tamu laki-laki, ruang tamu perempuan, ruang sidang kerajaan, yang juga difungsikan sebagai ruang pesta. Sementara untuk lantai atas, terdiri atas 9 ruangan yang berfungsi sebagai tempat istirahat Sultan serta para tamu istana. Kemudian Ibu lanjutkan lagi objek wisata di Siak, terdapat Masjid Sultan. Masjid yang menjadi saksi sejarah hadirnya Kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura di Sumatera Timur atau sekarang masuk Provinsi Riau. Didirikan pada tahun 1926 di masa pemerintahan Sultan Qasim. Sultan Siak yang berakhir oleh Sultan Masjid diberi nama Masjid Sahbudin. Nama ini masih dipakai sampai saat ini. Entah mengapa, Sultan memberikan nama masjid dengan menggunakan kata dari 2 bahasa sekaligus, yaitu Sah artinya bahasa Parsi yang berarti penguasa, dan Ad-Din artinya bahasa Arab yang berarti agama.
Barangkali Sultan ingin menegaskan bahwa Kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin adalah sebuah kerajaan Islam, dan ia sendiri selaku sultan atau raja bukan hanya menjadi penguasa negara atau pemerintahan saja, tetapi juga sekaligus menjadi penguasa agama. Tentu yang dimaksud adalah pemimpin agama atau yang lazim disebut imam. Sekian dari Ibu penyampaian materi pada hari ini. Semoga anak Ibu semua dapat mengerjakan lembaran kerja dengan baik dan teliti sehingga mendapat nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.